diamalkan oleh Nabi. Jadi hukum puasa Asyura ini Pak, sebelum turunnya surah Al-Baqarah yang mewajibkan puasa Ramadan kutiba alaikumusiyam itu ya, pada bulan Ramadan itu, maka puasa yang diwajibkan sebelum puasa Ramadan Pak, puasa Asyura. Namun setelah Allah mewajibkan puasa Ramadan, maka dinasakh hukumnya. Yang tadinya wajib menjadi sunnah. Kemudian Rasulullah berkeinginan, disebutkan dalam riwayat yang sahih, kalau seandainya beliau hidup ya, maka beliau akan puasa sebelumnya. Sehingga para ulama mensunahkan 2 hari, puasa 9 Muharram atau dikenal dengan istilah Tasu'ah, kemudian puasa 10 Muharram atau dikenal dengan Asyura. Diambil dari kata Asyara kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita kembali melanjutkan pengajian kita, pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, yang mana pada pembahasan yang sebelumnya kita telah membacakan hadis yang terakhir dalam bab ini. Dua hadis ya. Yang pertama yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Thauban radhiyallahu an, kemudian yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Burqani atau Al-Barqani dalam sahihnya. Telah kita jelaskan ya syarah daripada hadis ini, kemudian kita lanjutkan ya makna global dari hadis yang mulia ini. Qala syarihu hafizahullahu taala, berkata pensyarah kitab Asy-Syaikh Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis yang mulia ini. Jadi hadisnya telah kita bahas kemarin. Hadza hadisun jalilun, ini adalah sebuah hadis yang agung, kata beliau. Kenapa agung? Ya, karena hadis ini yashtamilu ala umurin muhimmah, karena mengandung, mencakup atas perkara-perkara yang penting. Wa akhbarin shadiqatin, dan informasi-informasi yang benar. Jadi seluruh yang dikabarkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih ini Pak, maka wajib kita benarkan. Ini bentuk keimanan kita kepada Rasul. Para ulama membahas supaya orang dikatakan sah syahadatnya kepada Nabi Pak, minimal ada 4 syarat yang harus dia penuhi. Ya, ada orang, kalau orang mengucapkan syahadat kan 2 kalimat syahadat. Kalimat yang pertama asyhadu an la ilaha illallah. Ada syarat dan rukunnya itu. Kemudian yang kedua syarat kepada Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi persaksian kita itu diterima apabila kita menunaikan 4 syarat minimal nih. Yang pertama ya at-tasdiqu bima akhbar, gitu ya. Membenarkan segala apa yang diinformasikan oleh Nabi, gitu. At-tasdiqu bima akhbar, kita membenarkan seluruh yang dibawa, yang dikabarkan atau yang diinformasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin yang dimuliakan, ini diantaranya. Kemudian yang kedua apa Pak? Yang kedua adalah ta'atuhu fima amar. Ta'atuhu fima amar, mentaati Rasulullah terhadap segala apa yang diperintahkan oleh beliau. Jadi at-tasdiqu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar. Kemudian yang ketiga wastinabu manaha anhu wa zajar, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi dan apa yang dihardi, yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian yang keempat wala ya'budullaha illa bima syara'a, seseorang tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah. Jadi tidak boleh dia beribadah kepada Allah apapun jenis ibadahnya
kecuali ibadah itu diizinkan oleh Allah dan Rasulnya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau seandainya ibadah itu bebas, Pak, orang akan buat ibadah. Ya, setiap orang akan menciptakan ibadah masing-masing kalau tidak ada standarisasi. Maka ada standarisasi ibadah itu disebutkan oleh para ulama. Ada dua minimal. Yang pertama ikhlas, ya. Orang yang beribadah itu harus lakukan dengan dasar keikhlasan. Kemudian yang kedua al-mutaba'ah. Mutaba'ah itu artinya mengikuti siapa? Mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan contoh beliau, sesuai dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah mewanti-wanti dalam banyak hadis, di antaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Ibunda Aisyah. Dan hadis ini sering kita dengar, kata Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada keterangan, tidak ada contoh dalam urusan kami, maka dipastikan amalan itu tertolak. Contohnya Bapak, al-ihtifalu bi sanatin jadidah, merayakan, memeriahkan tahun baru. Semua tahun baru, baik itu Imlek, ya, baik itu tahun baru Masehi, termasuk tahun baru Hijriyah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan, mencontohkan, mengisyaratkan, menganjurkan untuk kita memeriahkannya. Tapi kan itu baik Pak Ustadz, ya. Kalau seperti itu Pak, kalau kita buka pintu anggapan baik, maka akan banyak nanti akan muncul ritual-ritual baru dalam agama ini. Rusaklah agama ini. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Dan kita berusaha untuk ya menjaga agama ini dari perkara-perkara baru. Cukuplah kalau masalah agama itu, cukuplah kalau masalah ibadah itu apa yang telah dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi tidak melakukannya, ya maka jangan kita lakukan. Tapi di zaman Nabi dekati HP, Pak Ustaz pakai HP kan gitu. Masya Allah, ini bukan bid'ah ini Pak. Ini bukan bid'ah yang dilarang dalam agama kita. Ya, yang dilarang itu adalah permasalahan ritual, permasalahan ibadah, kan gitu. Ibadah. Karena memperingati tahun baru itu kan ibadah. Kalau tidak ibadah tidak akan dilakukan, ya enggak? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian mengkhususkan doa di awal tahun. Bahkan ada doanya, Pak, doa awal tahun. Maka berdoa itu kapanpun boleh. Ketika kita mengkhususkan pada waktu yang tertentu, maka kita membutuhkan dalil khususnya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Karena berdoa itu umum Pak, kapanpun, dimanapun, selama ya tempatnya tidak najis, selama tidak dilarang oleh syariat, maka boleh. Dan ketika kita mengkhususkan, maka ini membutuhkan kepada dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Jadi kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi hadis ini mengandung perkara-perkara yang penting, informasi-informasi yang benar. Yukhbiru fiha as-sadiqul masduq, yang telah mengkabarkan di dalamnya Rasulullah as-sadiqul masduq, seorang yang benar dan yang dibenarkan, sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu jama'alahul arda, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan hadis yang sebelumnya Pak ya, Allah mengumpulkan bagi Rasulullah itu dunia ini Pak, bumi ini,
Jadi kan dalam hadis ini termasuk mukjizat Rasul ya. Jadi Allah telah melipat dunia ini diperlihatkan kepada Rasulullah. Bagaimana bentuk wallahu alam ya. Yang penting kita mengimani ya. Bagaimana bentuknya selama tidak ada keterangannya, bagaimana apakah seperti kubus, wallahu alam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Anallah subhanahu jama'a lahul arda, bahwasanya Allah subhanahu telah mengumpulkan bagi Rasulullah ya bumi ini, hatta absara ma tamliku ummatuhu min aqsal masyariqi wal magharib, sampai ya beliau melihat dengan mata kepala beliau ya apa yang dikuasai oleh umat beliau dari ujung bagian utara dan barat dari bumi ini yang pernah dikuasai oleh umat Islam. Ya, maka telah kita bahas kemarin, maksudnya adalah negeri Persia yang telah ditaklukkan oleh Amirul Mukminin Khalifah yang kedua Umar bin Khattab. Jadi beliau telah menaklukkan bangsa Persia penyembah api, kaum Majusi. Sehingga bangsa Persia sampai saat ini Pak, ini amat sangat marah kepada ya Umar bin Khattab. Sehingga negara sekarang itu Pak, negara Rafidhah, negara Syiah Rafidhah. Maka kita jangan jangan kita termakan oleh media, terprovokasi oleh pemberitaan yang ada. Harus kita tahu bagaimana akidah Syiah Rafidhah yang di Iran itu. Ulama ini sepakat siapa saja yang mengkafirkan sahabat maka dia murtad, keluar dari Islam. Ini ijma' para sahabat, ijma' para ulama ahlu sunnah. Maka Syiah Rafidhah ini sepakat ulama. Memang betul tidak semua Syiah itu keluar dari Islam, betul, karena Syiah itu banyak, ada beberapa sekte di dalam Syiah. Seperti kalau di sebagian tempat seperti di zona di Yaman ada sebagiannya yang Syiah Zaidiyah. Dia tidak kafir memang, namun dia keluar dari Ahlussunnah, dari Islam enggak. Kenapa? Karena dia tidak mengkafirkan sahabat, hanya meyakini Ali bin Abi Thalib itu lebih mulia daripada sahabat-sahabat yang lain. Tapi kalau di Iran ya mereka menghalalkan darah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada masjid Ahlussunnah yang diperbolehkan di situ, dihancurkan Pak. Bahkan mereka mengkafirkan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ulama Ahlussunnah sepakat, ya banyak perkataan ulama Ahlussunnah, Imam Malik ya dalam madzhab Maliki, Imam Syafi'i semuanya sepakat. Syiah Rafidhah ya itu bukan Islam. Ini yang kita mantap ya, dia melawan itu wallahu alam ya. Walaupun dia memerangi negara Zionis, bukan berarti kita mendukungnya. Kenapa? Karena dia mencela ya, bahkan lebih parah daripada Zionis kan. Karena mereka mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan ummahatul mukminin, dan ini bukan omong-omong Pak, ini pakai data. Dan ini fakta realita yang ada. Maka orang-orang sekarang hadirin yang dimuliakan oleh Allah termakan oleh media, sehingga nggak boleh kita harus mendukung Syiah kan gitu. Na'udzubillah. Coba Pak, sekarang kalau ibu kita dikafirkan orang Pak, ya marah nggak kita? Iya. Ibu kita dibilang pepe zina, marah nggak kita? Iya. Ini ibunda kaum muslimin, ummahatul mukminin, para istri Nabi itu Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah. Istri-istri Nabi itu adalah ibu kita gitu ya. Ummahatul muslimin dikatai oleh Syiah itu sebagai pezina oleh Rafidhah. Isna ya al-Athariyah di Iran itu dikatakan pezina. Ibunda Aisyah itu Pak ya ibu kita itu. Ibu kaum muslimin. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar dikatakan murtad, Umar dikatakan murtad ya. Nauzubillahi min dzalik. Maka
ya sangat sangat aneh ya. Ada orang sekarang, wah ya kita bersama Iran, nggak tahu dia Iran itu siapa. Itu sama dengan selamat dari mulut harimau, ya, namun masuk ke mulut buaya. Sama-sama bahaya itu. Ya, Zionis Yahudi, Syiah Rafidhah ini sama-sama bahaya. Bahkan Syiah Rafidhah ini lebih parah. Kenapa lebih parah, Pak? Karena ya mereka ngakunya Islam, namun ternyata mencaci maki ya ibu dan mereka merusak Islam dari dalam. Sementara Yahudi jelas kafirnya, ya kan, mereka nggak ngaku Islam gitu. Kalau Syiah, Pak, Rafidhah di Iran itu mereka ngaku Islam juga, sehingga banyak orang Islam yang awam tertipu. Wah, mereka kan saudara kita juga, gitu. Mereka sholat juga nggak ngerti dia sholatnya bagaimana orang itu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Dan cerita atau sejarah itu, Pak, ya sudah menunjukkan dimanapun Syiah itu, Pak, mereka itu bermuka dua dan selalu merugikan kaum muslimin. Lihat ketika terjadi, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau mengkisahkan tentang seorang yang bernama Ibnul Mulkini. Siapa dia? Dia adalah seorang Rafidhah. Dan ternyata ketika bangsa Tatar menyerang Baghdad itu, salah satu penyebab kekalahan atau jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Tatar ini adalah pengkhianatan Syiah Rafidhah. Jadi Syiah Rafidhah itu ya di sepanjang sejarah akan senantiasa ya menusuk Islam dari dalam, melipat ya dalam guntingan atau menggunting dalam lipatan ya, kemudian menikam dari belakang. Itu Syiah ya, musuh dalam selimut itu, ngaku Islam. Ini hadirin yang Allah muliakan ya. Bahkan kalau kita lihat, Pak, Masjid Ahlussunnah dilarang di Iran itu, sementara sinagog itu bisa kita lihat fakta, sementara sinagog tempat ibadahnya Yahudi bebas sebebas-bebasnya. Sementara mereka ya menampakkan seperti berperang atau skenario apa, wallahu alam ya. Apakah ada konspirasi, wallahu alam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Artinya jangan kita termakan dengan media yang ada. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini fakta, Pak, ya, fakta yang harus kita wanti-wanti. Jangan sampai kita ya mantap juga rupanya Syiah itu kan gitu. Karena Syiah itu, Pak, ada dalam prinsip akidah mereka taqiyah, berbohong. Jadi mereka menghalalkan bohong. Seolah berkata kami juga bersama Ahlussunnah, ya, taqiyah. Untuk apa? Untuk menjalankan tipu muslihatnya, mereka terkadang menghalalkan kebohongan. Nauzubillahi min dzalik, ya. Maka berbahaya betul Syiah itu, Pak. Karena ulama mengatakan Syiah itu ya munafik gitu ya, orang yang pura-pura Islam namun pada hakikatnya menghancurkan Islam. Ya kalau sahabat dikafirkan, tidak ada lagi tinggal Islam ini. Karena agama Islam ini, Pak, sumbernya apa? Hadis. Bahkan Al-Quran itu dikumpulkan ya dalam bentuk satu mushaf itu oleh seorang yang dikafirkan oleh Rafidhah, Utsman bin Affan, yang dikafirkan. Utsman itu finnar. Mereka laknat para sahabat. Nauzubillahi min dzalik. Maka orang yang cemburu dengan agama ini tidak akan mungkin pro kepada Syiah itu. Ya kan? Kecuali orang munafik juga. Atau orang yang jahil gitu ya, yang tidak mengerti tentang akidah Syiah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian beliau melanjutkan, jadi Rasulullah itu ya telah dikumpulkan bumi ini dan beliau melihat kekuasaan umatnya min aqsal masyariqi wal magharib, dari ujung timur dan barat. Kemudian kata beliau, wa hadza khabarun wujida mukhbaruh, dan informasi ini telah diketahui realitanya gitu ya, betul, dan ini telah terjadi, Pak, yakni ketika umat Rasulullah
mampu menaklukkan Persia dan Romawi. Faqad tas'amul ummati, dan berlanjut perluasan ya, berkembang kekuasaan umatnya hatta balagha min aqsal maghrib, sampai ya sampai mencapai ya barat ya, ujung barat, ila aqsal masyriqi, sampai dari ujung barat sampai kepada ujung timur. Wa akhbaru, dan dalam hadis ini juga Rasulullah mengkabarkan annahu u'tiya al-kanzaini, bahwasanya Rasulullah itu telah diberikan dua perbendaharaan. Fa waqa'a kama akhbaru, dan itu telah terjadi Pak, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh beliau. Faqad hazas ummatuhu mulkai Kisra wa Qaisar, dan kekuasaan umatnya Rasulullah ini Pak ya, ini telah menguasai kerajaan Kisra yaitu Persia, wa Qaisar yaitu Romawi, Kaisar Romawi. Bima fihi minadz dzahab, ya dengan apa yang terkandung di dalam kedua kerajaan ini dari perhiasan perbendaharaan berupa emas, wal fiddah dan perak, wal jauhar dan permata. Wa akhbaru annahu sa'ala rabbah, kemudian dalam berdasarkan hadis yang kemarin itu juga Rasulullah mengkabarkan bahwasanya beliau telah meminta kepada Rabbnya, kepada Allah, li ummatihi, untuk umatnya, alla yuhlikahum bijadbin amin, supaya Allah tidak membinasakan mereka dengan kekeringan yang merata. Wala yusallitu alaihim aduwan minal kufar, dan juga supaya Allah tidak mengkuasakan atas mereka ya aduwan minal kufar, musuh dari golongan orang-orang kafir. Yastauli ala biladihim, yang menguasai negeri-negeri mereka. Wa yasta'silu jama'atuhum, kemudian akan membinasakan, memberantas sampai ke akar-akarnya kelompok ya, kelompok kaum muslimin. Wa anna Allah atahul mas'alatal ula, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi, mengabulkan kepada Nabi permintaan yang pertama. Apa itu Pak? Apa permintaan Nabi yang pertama? Supaya Allah tidak menghancurkan umatnya ya dengan satu masa kekeringan, mati semuanya, enggak gitu. Wa a'tahul mas'alata tsaniyata, dan Allah akan memberikan atau mengabulkan permintaan Nabi atau doa Nabi yang kedua. Apa itu Pak? Supaya Allah tidak mengkuasakan, tidak memberikan kekuasaan kepada orang-orang kafir untuk apa? Untuk menguasai kaum muslimin. Allah akan mengabulkan permintaan Nabi yang kedua ini, namun ada syaratnya Pak ya. Syaratnya adalah, kata beliau, madamatul ummatu mutajannibatan lil ikhtilafi wat tafarruqi wat tanahuri, selama umat ini menjauhi perselisihan, perpecahan ya, perceraian, pertihan gitu ya, fima bainaha, di antara mereka. Tidak dzalika, kalau seandainya didapati hal itu, sallatu alaihim aduwahum minal kufar, ya apabila ada perpecahan di antara kaum muslimin itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan bagi mereka musuh mereka dari orang-orang kafir. Jadi kalau Ahlussunnah ini Pak tidak bersatu gitu, ya maka Allah akan berikan kekuasaan kepada orang-orang kafir, baik itu dari golongan Yahudi, Nasrani, termasuk Rafidhah gitu ya. Kalau seandainya kaum muslimin dia tidak bersatu. Wa qad waqa'a kama akhbara, dan ini telah terjadi sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Rasulullah. Hinama tafarraqatil ummatu, ketika umat Islam ini ya tafarraqat ya, bercerai-berai. Dan ini telah terjadi Pak. Dan ini juga sunatullah, karena Nabi juga telah memberikan apa namanya itu nubuat ya, atau Nabi telah menyampaikan hadis dari hadis sahih gitu Pak ya, bahwasanya umat Islam itu akan terpecah. Tidak hanya umat Islam, bahkan Yahudi terpecah juga menjadi ila sab'ina firqah
Sataftariqul yahudu ila sab'ina firqatan. Yahudi, kata Rasulullah dalam hadis sahih, akan berpecah menjadi 73. Nasrani, ya, Yahudi maaf 71, Nasrani 72. Kemudian umatku wasataftariqu ummati ila 73 firqah. Umatku akan bercerai-berai, berpecah menjadi 73. Ini hadisnya sahih. Wa takhawwafa sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi khatar al-umara'i wal ulama'i dhallin al-mudillin. Kemudian Rasulullah juga memberikan kabar takut, ya, kepada umatnya bahayanya para umara, para pemimpin wal ulama, dan ulama-ulama ad-dhallin al-mudillin. Ad-dhallin artinya yang sesat, al-mudillin yang menyesatkan. Berdasarkan hadis yang kedua, Pak. Karena di dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Sesungguhnya yang aku khawatirkan menimpa umatku adalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Jadi al-a'immah di sini ada dua maknanya, Pak. Al-umara dengan al-ulama. Al-umara dan ulama. Umara itu, ya, yang memiliki kekuasaan di suatu tempat, di suatu negeri. Kemudian al-ulama adalah orang yang dianggap berilmu, jamak dari alim. Jadi yang ditakutkan oleh Nabi itu para umara dan ulama yang menyesatkan. Apa yang dimaksud dengan menyesatkan itu, Pak? Ini sudah kita jelaskan. Dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ya kan? Dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, itu yang menyesatkan itu. Contoh, riba haram, dihalalkannya, ya kan? Joget-joget biduan wanita haram, ya kan? Dihalalkannya. Kenapa apa joget-joget? Joget aja lah kita itu, ya. Mabuk, khamar, itu haram, dihalalkannya. Itu yang ditakutkan oleh Nabi. Ada ulama su, ada pemimpin yang zalim, ya, yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadirin hadis yang sebelumnya. Li'anna an-nasa yaqtaduna bihim fi dhalalihim, karena manusia mengikuti mereka dalam kesesatan mereka, ya. Kenapa tidak boleh, ya, dandutan itu, ya, yang mengadakannya itu Pak Kades loh, gitu. Dalam prinsip akidah Ahlussunnah, kita wajib taat kepada pemerintah, betul. Tapi kalau dia mengajak kepada kesesatan, kemaksiatan, kita wajib untuk tidak taat. Wajib untuk tidak taat. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Ya, kita harus mendengarkan ulama, betul, karena ulama adalah warasatul anbiya. Tapi kalau ulama itu mengajarkan kesesatan, ya, riba itu enggak apa-apa katanya, kan? Nah, ya, atau zina itu mantap, asalkan suka sama suka. Ya, setinggi apapun titelnya, tetap kita katakan bapak dhalun mudil. Ya, kalau seperti itu Pak Ustadz sesat dan menyesatkan, karena sudah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Termasuk, ya, mau pemerintah berdasarkan hadis ini, ya, kata Syekh Shalih Al Fauzan, umara dan ulama. Umara jamak dari amir. Amir itu pemimpin, Pak, ya. Nah, kalau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, dia sesat, kan gitu. Jangan ikuti kesesatannya, namun kita tetap, ya, mentaatinya dalam perkara yang tidak sesat, gitu, ya. Kalau pemerintah kita nyuruh buat KTP, buat, Pak, itu bagus, ya. Ini itu bagus, nggak sesat itu. Tapi kalau pemerintah kita nyuruh tahlilan ikut juga, gitu, ya, jangan, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kita masuk penjara, Pak Ustadz, ini lain lagi, Pak. Ini namanya, ya, masalah darurat, gitu, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan apa? Ahlussunnah itu pertengahan, Pak. Ya kan? Ahlussunnah itu selalu tawassut. Ya, tidak seperti Khawarij yang membabi buta mengkafirkan pemerintah. Ahlussunnah enggak harus taat kepada pemerintah. Kemudian tidak seperti Murji'ah yang menjilat pemerintah, ya,
Salah-salah pemerintah dibilang benar juga, ya kan? Pemerintah mengundang artis dari Amerika misalkan, buatlah di samping atau di dekat kota Mekah gitu kan, konser, ada ulamanya, tidak apa-apa musik itu. Mantap itu, selama raja kita yang mengadakannya kita dukung. Itu murjiah, itu bukan ahlu sunnah. Enggak, ahlu sunnah itu seperti Syekh Saleh Al Fauzan, ya kan, walaupun beliau apapun yang terjadi beliau tetap ditanya tentang fatwa hukum musik itu haram, ya. Walaupun sekalipun yang melakukannya raja, kan gitu. Itulah ulama halus sunnah. Mereka tidak seperti khawarij, ya, yang hulu, dan juga tidak bermudah-mudahan seperti orang liberal. Bahkan liberal ini sudah luar biasa, Pak, di mana-mana sekarang. Bahkan ada murid Sebimbas, dia ngakunya murid Sebimbas, dokter juga, Pak, ya, di Saudi itu. Dia mengatakan ya musik itu boleh, katanya. Apa kita ngelarang-larang musik itu? Tapi kan ada fatwa Sebimbas, itu kan fatwa pendapat pribadi. Saya berpendapat boleh, katanya. Na'udzubillahi min dzalik, ya kan? Sehingga itulah yang dipakai, Pak. Diundanglah, ya kan? Iya, penyanyi-penyanyi, na'udzubillah, ya. Dan itu semua apa tetap haram, ya. Karena kebenaran itu bukan Saudi, kebenaran itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau di situ ada kemaksudnya kita katakan salah. Kalau ada pula orang bilang, kalian Wahabi bilang kan mengharamkan musik tuna di Saudi, orang dia haram juga, mau dimanapun, ya kan? Nak di Saudi, nak di Amerika, yang namanya konser-konser, dandut-dandut, koplo-koplo tetap apa, Pak? Haram gitu, ya. Siapapun pelakunya, walaupun pelakunya pakai serban, ya kan? Dan juga Pak, naudzubillah, saya pernah lihat di YouTube itu pakai serban dia. Gini naudzubillah, ya. Parah betul, Pak, ya. Ya, namun ya yang salah tetap kita katakan salah, karena Islam itu, Pak, tidak melihat ya kepada individu. Namun individu itu benar kalau sesuai dengan Islam, kan gitu. Jadi Islam itu tidak berdasarkan individu tertentu. Kalau si A melakukan yang salah, lantas yang salah itu bisa jadi benar? Enggak. Hatta itu siapapun, ya, profesor, doktor sekalipun, kalau dia salah tetap kita katakan salah. Karena Islam itu berkeadilan. Iya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa akhbaro, dan Rasulullah juga telah mengkabarkan, kata Syekh Shalih Al Fauzan, ya, anna idza waqa'atil fitnatu wal qital, apabila terjadi fitnah dan peperangan fil ummati, dalam umat Islam ini, fa inna dzalika yastamirru fiha, maka itu akan berlangsung peperangan itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa qad waqa'a kama akhbaro, dan itu telah terjadi apa yang dikabarkan oleh Nabi. Famundu hadasatil fitnatu bimaqtali Utsman, semenjak terjadi fitnah terbunuhnya atau dibunuhnya Utsman bin Affan oleh orang Khawarij. Ya. Ketika itu, Pak, sudah itu akan terjadi peperangan, itu sudah sunnatullah, kata beliau, sampai hari kiamat. Wahya mustamirratun ilal yaum, pada hari ini, kata beliau, itu berlangsung peperangan seperti itu. Wa akhbara, dan Nabi juga telah mengkabarkan, anna ba'dha ummatihi, bahwasanya sebagian dari umatnya, yalhaquna bi ahli syirki, akan ikut kepada orang-orang musyrik. Iya, akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang musyrik, Pak. Bapak pernah ke Dubai, Pak? Nah, itu sudah, ini ada satu tempat namanya Baitu Ibrahim. Jadi di tempat itu bebas, ya, ada gereja, ada tempat orang Hindu, Buddha disatukan, ada masjidnya juga, gitu. Kita ya tidak saling menyalahkan, kan gitu. Kita ya adalah ya saudara sama manusia. Ini liberal, ya. Ini hadirin yang dimuliakan. Bahkan dibawa, Pak, patung itu tidak boleh dalam Islam. Ini dibawanya ke Dubai itu, ya, patung Buddha itu. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu fakta, ya. Kalau itu benar fakta, ya kita katakan fakta seperti itu. Akan tetapi ya Ahlussunnah wal Jamaah telah menolak itu semua. Karena patung itu, Pak, ulama sepakat haram. Ya. Yang beda pendapat itu hanya gambar, foto, kalau lukisan sepakat.
foto. Namun foto yang beda tuh foto yang di file, Pak. Tapi kalau foto itu sudah dicetak, ya samalah, ya kan? Hukum melukis hasilnya. Tapi kalau dalam bentuk file itu ulama mengkiaskan dengan orang yang bercermin. Ya. Foto itu dibolehkan oleh para ulama itu lid darurah, untuk darurat. Contoh ya, untuk apa? KTP, ya kan, SIM gitu ya. Tapi kalau tidak ada kepentingan atau untuk kepolisian ya mencari pelaku kejahatan, maka harus dengan media foto, ya kan, itu dibolehkan. Tapi kalau untuk kenangan, ya kan, itu tidak ada, Pak. Tidak ada untungnya. Untuk apa kita dikenang gitu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau seandainya foto itu baik, maka Nabi tidak akan mengatakan inna asyaddan nasi adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya di antara manusia yang besar azabnya di hari kiamat adalah orang yang memoto, melukis makhluk bernyawa. Karena di hari kiamat, Pak, di dalam hadis sahih Nabi mengatakan disuruh meniupkan nanti arwah, karena kita telah menandingi Allah dalam menciptakan manusia. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, apalagi patung, naudzubillah min dzalik. Ini patung, Pak. Ini luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi kaum muslimin, dijauhkan dari hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan Nabi dalam hadis yang telah kita sampaikan kemarin telah mengkabarkan bahwasanya sebagian daripada umatnya akan mengikut kepada orang musyrik fiddari wad diyanah, dalam negeri dan dalam agama. Jadi akan mengikuti juga, mencontoh-contoh juga agama mereka gitu. Ya, kita azan dulu, Pak ya. Ya, setelah azan nanti kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah.
La haula wala la haula wala Allah. Ya, bismillah, kita lanjutkan sedikit Pak ya. Kemudian beliau berkata, fa'umidatil qubur wal asjar wal ahjar. Wa anna jama'atin minal ummah, bahwasanya sekelompok dari umat Islam ini akan pindah kepada kesyirikan. Yang taqiluna ila syirk, mereka akan pindah kepada kesyirikan. Wa qad waqa'a kama akhbar, dan itu telah terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah. Contohnya seperti apa realita yang kita saksikan, sehingga ada orang yang statusnya muslim, ngaku agama Islam Pak, fa'ubidatil qubur, namun diagungkan kuburan sehingga disembah kuburan itu. Jadi nyembah kubur ini tidak harus sujud ke kuburan Pak ya. Termasuk nyembah kubur adalah ya meminta kepada orang yang meninggal dan meyakini orang yang meninggal itu mampu menjadi perantara kepada Allah. Sebagaimana orang-orang kafir Quraisy ketika minta kepada patung-patung, mereka menganggap patung-patung itu sebagai syufa'una indallah, sebagai pemberi syafaat ya kepada kami di sisi Allah, sebagai wasilah kami, sebagai perantara yang menghubungkan kami kepada Allah. Ada seorang mantan Kristen, semoga Allah rahmati beliau. Saya pernah baca status seorang murid Ustadz Yazid ya. Jadi beliau mengikuti mantan pendeta ini, mantan Kristen yang telah wafat di hari Jumat Pak. Di hari Jumat pas khutbah Id. Ya, maaf, pas khutbah Jumat. Karena waktu itu kan bertemu antara Idul Adha dengan hari Jumat. Jadi meninggal beliau, ya kan? Maka saya pernah baca satu tulisan dari murid Ustadz Yazid rahimahullah, ya, bahwasanya beliau ini masya Allah tauhidnya. Gitu. Jadi pernah beliau baru masuk Islam, diajarkan oleh kelompok orang yang ngaku Islam, namun menyuruh beliau untuk apa? Menyuruh beliau untuk bertawassul kepada orang yang meninggal. Ya, Bapak, kalau Bapak ingin berdoa kepada Allah, jangan langsung kepada Allah. Nah, minta dulu kepada orang yang meninggal itu. Pak Kiai misalnya, tolong ya sampaikan kepada Allah. Maka kata mantan pendeta ini, kaget saya. Kalau seperti itu, apa bedanya ketika saya dahulu kepada minta kepada Bapak yang di surga melalui Sang Putra, Sang Firman, Yesus. Kalau seperti itu berarti Bapak ingin mengajarkan saya kafir. Sudah hafal saya itu ya. Ya sudah lancar saya kalau menjadi kafir seperti itu. Namun ketika saya masuk Islam, jangan ajarkan lagi saya kafir Pak. Kalau seperti itu keyakinan Bapak dalam Islam, apa bedanya dengan saya? Yang ketika saya berdoa kepada Bapak yang di surga, itu melalui Yesus kan gitu. Seperti sama ketika Bapak ingin berdoa kepada Allah melalui orang-orang yang telah meninggal, apa bedanya? Karena tidak, Bapak tidak percaya kepada Allah, langsung kepada Allah. Tetapi Bapak harus dulu minta menyembah kepada orang yang meninggal di kuburan itu. Nah ini dari yang maka dalam Islam itu tidak ada apa menjadikan kuburan sebagai tempat perantara menuju Allah. Karena Allah mengatakan apa? Wa qala rabbukum ud'uni. Rabb kalian Allah telah berfirman, ud'uni, mintalah berdoa kepada aku.
saja. Adapun perantara itu bukan dalam berdoa, bukan. Perantara itu adalah ibadah yang kita lakukan, ini perantara kita sholat, ya. Bukan dalam meminta. Memang dalam surah ya Al-Maidah ayat 35 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Ada. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan carilah perantara menuju Allah. Perantara di situ sepakat ulama tafsir itu adalah ibadah amal soleh. Apa ibadah itu? Puasa kita. Puasa itu adalah perantara untuk mendapatkan ridho Allah. Salat yang kita kerjakan perantara untuk mendapatkan ridho Allah, itu bukan menjadikan orang-orang yang telah meninggal itu Pak, yang kita mintai tolong Pak Kiai ya, doakan kepada Allah ya. Aku nggak punya belum punya istri ini ya. Nah, ini sama dengan kita yang memberikan ibadah kepada orang yang meninggal itu, dan ini ulama mengatakan syirik dalam doa. Keadaan namanya syirik itu Pak, syirkun doa, syirik dalam doa. Karena doa itu ibadah. Jadi syirik itu memberikan ibadah kepada selain Allah. Jadi kalau kita berdoa kepada selain Allah, berarti kita memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah mengatakan wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, minta langsung kepada Allah. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian beliau melanjutkan wal asjar, dan juga telah disembah pohon-pohon. Bagaimana bentuk menyembah pohon? Tidak hanya menganggap pohon itu Tuhan, tidak ada. Kalau kita memberikan ibadah seperti sajen, Pak, kita beri sesajen untuk apa? Supaya penunggu pohon ini ya kan kasih keberkahan. Ini sudah syirik. Berarti kita sudah sama menduakan Allah, mempersekutukan Allah dengan pohon itu, menganggap pohon itu keramat. Wal ahjar, menganggap ada batu-batu yang keramat sehingga dijadikan zimat ya. Ada juga Pak, batu dijadikan zimat. Ini mustika, ini katanya mustika ya. Ini khasiatnya banyak, ini khasiat batu ini Pak ya. Kalau seandainya kiri kita sulit ekonomi, insya Allah kalau pakai batu ini ada aja gitu kan, ada aja ya peluang itu datang dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Ini batu ya pembawa keberkahan, pakailah batu ini. Itu sudah syirik, sudah sama kita mempersekutukan Allah dengan batu itu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhbaru an zuhuril mudda'ina lin-nubuwah, Nabi juga telah mengkabarkan berdasarkan hadis sebelumnya akan ada orang-orang yang akan mengaku menjadi nabi. Wa anna kullaman idda'aha, dan setiap orang yang mengaku menjadi nabi itu fahuwa kadzibun, pasti itu pendusta. Karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, pasti dusta. Li'annaha intahat bi bi'sati sesuatu, karena kenabian itu sudah berakhir dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa basyara, kemudian Nabi juga sallallahu memberikan kabar gembira kepada kita, memberikan bisyarah, kabar gembira bi baqa'i ta'ifatin min ummati, akan ada satu kelompok dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Akan ada ya, akan senantiasa ada satu kelompok dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam alal Islam, yang istiqomah di atas agama Islam, radhima wuqu'i hadhil kawarisi wal wailati, meskipun terjadi musibah-musibah dan bencana-bencana ini kan itu. Itulah yang disebut dengan at-taifatul mansurah ya. Wa anna hadhihi at-taifah, dan sesungguhnya kelompok ini ma'aqillatiha, walaupun sedikit ya yang mengikutinya, la tatadarraru bi kaidi a'daiha, mereka tidak akan ya bermudarat kepada mereka, tidak akan bermudarat bagi mereka tipu daya musuh-musuh mereka, bi wa mukhalifiha, dan yang menyelisihi mereka. Itulah Ahlussunnah wal
jamaah. Ahlussunnah wal jamaah itu dikit Pak, 1. Sementara yang menyelisihinya 72 gitu. Sehingga dia minoritas memang. Namun minoritas di atas al-haq, ya, di atas kebenaran. Kemudian apa korelasi hadis ini dari bab kita, bab tentang apa? Bahwasanya ada sebagian umat ini ya akan menyembah berhala. Apa kaitan hadis ini kan gitu? Kata beliau, munasabatul hadis lil bab, korelasi hadis ini terhadap bab yang dibahas. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbar, telah mengkabarkan, fihi, di dalamnya, yakni di dalam hadis ini, anna jama'atin, bahwasanya ada sekelompok ya min ummatihi, dari umatnya, yakni dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sata'budul awsana, yang akan menyembah berhala. Sehingga hadis ini kata beliau, fafihi, di dalam hadis ini terdapat ar-raddu, sanggahan, alaman angkara, bagi orang yang mengingkari wuqu'ash syirki fi ummati, terjadinya kesyirikan dalam umat ini. Ini hadis ini Pak merupakan bantahan telak ya kepada sebagian orang, tidak akan ada lagi syirik dati, lagi syirik di umat Muhammad ini. Hadis ini membantahnya, karena Nabi mengatakan di akhir zaman ya, berdasarkan hadis yang telah kita baca kemarin ya, akan ada sekelompok dari umat Rasulullah, mereka akan mengikuti orang-orang musyrik ya. Wala taqumus sa'ah, ini ya hadis matannya, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin, sampai mengikuti sekelompok ya suku atau sekelompok umatku ya, dari umatku bil musyrikin, dengan orang-orang musyrik. Maksud mengikuti Pak ya, mencontoh ya akhlak, adab, etika, dan bahkan mencontoh agama orang-orang musyrik. Orang musyrik nyembah patung ya kan, mengagungkan patung, aja buat pula patung, nah gitu ya. Dan itu sudah ya nyata, ada realitanya seperti itu. Walaupun alasannya kan bahwa patung ini bukan untuk disembah, walaupun tidak disembah Pak ya, karena terjadinya kesyirikan di masa umat Nabi Nuh, awalnya patung itu juga tidak disembah. Namun setelah generasi itu meninggal ya, dan muncul generasi baru yang tidak paham kepada Islam, yang tidak paham tauhid, sehingga patung itu disembah. Sehingga ulama menyimpulkan patung itu diharamkan dalam Islam karena menjadi sarana ya menyebabkan terjadinya perbuatan kesyirikan. Ini hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma yustafadu minal hadis, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ada 6 Pak ya. Yang pertama, hukum syirki fi hadil ummati wa raddu ala man nafadzalik, terjadinya kesyirikan dalam umat ini dan bantahan terhadap orang yang mengingkarinya atau yang menafikannya. Maka syirik telah terjadi betul Pak dalam umat ini. Kemudian yang kedua, alamun min a'lami nubuwwati sallallahu, hadis ini termasuk salah satu tanda-tanda kenabian, mukjizat besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi itu diperlihatkan oleh Allah Pak, kekuasaan umatnya yang akan menguasai sebelah timur barat dari dunia ini, yaitu disebutkan oleh Allah, maksudnya adalah Persia dan Romawi. Haitsu akhbara bi akhbarin, tatkala Rasulullah menyampaikan sebuah kabar, waqa'a matmunuha kama akhbar, dan ya kandungan dari informasi yang disampaikan oleh Nabi ini telah terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, kamalu syafqatihi, hadis ini juga menunjukkan kesempurnaan ya empati Rasul SAW bi ummatihi ya, kesempurnaan empati, rasa sayang Nabi terhadap umatnya. Haitsu sa'ala rabbahu, tatkala Nabi meminta kepada Rabbnya, kepada Allah, bagi umatnya, ma fihi khairaha ya, apa yang menjadi kebaikan untuk umatnya. Wa a'dhamuhu at-tauhid, dan yang paling besar, yang paling agung dari apa yang diminta oleh Nabi itu adalah tauhid. Wa takhawwafa 'alaiha ma yadurruha, kemudian Nabi juga memberikan kabar takut ya kepada umatnya
terhadap sesuatu yang akan memudaratkan umatnya, wa a'dhamuhu, yang paling besar dari apa yang dikhawatirkan Nabi menimpa umat itu adalah asyirku, perbuatan kesyirikan. Kemudian yang keempat, tahdhirul ummati minal ikhtilafi wa du'atid dhalal, peringatan bagi umat ini dari perselisihan. Jadi kita nggak boleh berselisih dalam usul, ya, dasar agama, akidah, nggak boleh ada perselisihan. Kemudian Nabi juga memperingati tentang akan adanya doa penyeru kepada ad-dhalal, kesesatan. Dan itu telah terjadi, Pak. Jadi Nabi telah mewanti-wanti akan ada di akhir zaman 30 penyeru kepada pintu-pintu neraka, ya, yaitu orang yang menyeru kepada kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan. Kemudian yang kelima, bahkan ada juga, Pak, orang yang punya jabatan, ya. Saya pernah dikirim teman, Pak, Instagram, ya, dalam Sahih Al-Bukhari, yang kenapa kalian itu melarang nyanyi biduan wanita. Itu Nabi itu pernah mendatangkan ini, katanya, mendatangkan artis. Nah, ini distorsi namanya, Pak, ya. Ini sudah profesor juga, Pak. Iya, dia bilang bahwasanya Nabi pernah nyewa biduan wanita, katanya. Nauzubillah min dzalik. Padahal baca konteks hadis itu. Konteks hadis itu, Pak, ya kan, bahwasanya itu terjadi di hari raya. Bukan biduan wanita yang datang, enggak, itu anak yang belum balik, anak perempuan. Dan waktu itu ditegur oleh Umar, bukan bernyanyi. Walaupun, ya, secara terjemahan tughni, ya, mughanniyat istilahnya. Karena kata ghanna itu ini bukan artinya nyanyi seperti biduan wanita, enggak. Itu maksudnya adalah memperindah suaranya, melantunkan syair. Jadi ada dua orang wanita, ya, ketika Idul Adha, kalau nggak salah itu, ya, di hari tasyrik itu, ya, maka dia melantunkan syair gitu. Jadi Abu Bakar mengatakan, apa-apa ini gitu, ini nggak ada di nggak pernah kita jumpai yang seperti ini. Dan dia juga, ya, apa namanya itu, menggunakan rebana. Maka Nabi mengatakan khusus, ya, untuk dua orang anak wanita ini, dan khusus di hari Id ini dan hari walimah juga kadang dikiaskan oleh ulama gitu. Ini diperbolehkan, namun khusus itu saja gitu. Nah, ini hadirin, dan dianggap itu ini enggak, itu adalah nyanyi gitu katanya, kan. Nah, kalau seperti itu, Pak, bagaimana dengan sabda Nabi dalam hadis yang lain, laisa minna, ini hadisnya sahih juga, ya, man lam yataghanna bil Quran, sama-sama pakai kata ghanna, ya kan, bukanlah termasuk dari umatku yang tidak menyanyikan Al-Quran. Kan nyanyi juga kalau terjemahan, ya kan. Apakah menyanyikan Al-Quran itu dibolehkan? Kan artinya orang yang memperindah suaranya. Jadi wanita itu nggak nyanyi, namun melanturkan syair dengan memperindah suaranya. Itu wanita yang belum baligh, ya, jariyah. Itu dianggapnya sebagai apa? Sebagai, ya, dalil, ya, bolehnya kita, ya, biduan wanita itu, artis katanya. Boleh ngundang artis. Nah, Nabi ngundang artis. Nauzubillahi min dzalik. Itu satu hal yang sangat jauh, Pak, ya, dari kebenaran seperti itu. Walaupun ini profesor tuh, ya, yang bilang tuh gelarnya profesor, Pak. Ya. Nauzubillahi min dzalik, ya. Padahal dalam hadis Sahih Al-Bukhari yang sama, ya, tentang alat musik, ya, Nabi telah mengatakan, ya, akan ada di antara umatku itu satu kaum, ya, yang akan menghalalkan zina, khamar, sutra bagi laki-laki, dan alat musik. Kan bertentangan hadis itu, kan. Nah, maka pada dasarnya ulama mengatakan alat musik itu, ini pendapat 4 mazhab, ya, diharamkan, kecuali, nah, ada dalil khususnya. Yang dikecualikan itu rebana, yang hanya ditabuh oleh anak perempuan yang belum baligh di waktu khusus juga, di waktu kapan? Id dan ketika walimatul urs. Oh, bukan ngundang organ gitu, Pak, ya. Nah, itu kan zaman dulu, seperti zaman sekarang sudah berkembang. Enggak, karena Nabi juga telah mengharamkan ma'azif wal ma'azif.
Ma'azif itu adalah alat-alat musik kan gitu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian yang kelima pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang sebelum itu yang telah kita bahas sebelumnya, khatmun nubuwwati bihi, ya hapus atau dicukupkannya, disempurnakannya, ini yang tepatnya ya, disempurnakannya atau diakhiri oleh Allah kenabian dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Artinya tidak ada lagi nabi ya setelah Nabi Muhammad, telah Allah tutup ya, telah khatam ya, telah Allah tutup rapat kenabian sehingga tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad lah nabi yang terakhir. Kemudian yang terakhir yang keenam, al-basyaratu bi anal haqqa la yazulu bil kulliyah. Dalam hadis ini juga terdapat bisyarah Pak, atau basyarah, al-bisyarah ya, kabar gembira dari Nabi bahwasanya kebenaran itu tidak akan hilang bil kulliyah, secara keseluruhan. Wa bi baqa'i ta'ifatin, kena akan tetap akan ada suatu kelompok alaihi, di atasnya, yakni di atas kebenaran itu, la yadurruha man khadalah, tidak akan bermudarat kepada mereka orang-orang yang orang-orang yang tidak memperdulikan mereka, wala man khalafaha, dan juga tidak bermudarat kepada kelompok taifah mansurah ini ya, bagi orang-orang yang menyelisihinya. Mereka lah orang-orang yang konsisten berada di atas petunjuk Allah dan Rasulnya, beragama di atas cara beragama Rasul para sahabatnya. Mereka lah ahlus sunnah wal jamaah. Dan kita berusaha apa ya, berusaha mempelajari ya bagaimana karakteristik, bagaimana manhaj, metode firqah najiyah ini atau at-taifah al-mansurah ini, kelompok yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Maka selesailah bab ini Pak ya, bab tentang bahwasanya sebagian umat Islam ini akan ada yang menyembah berhala. Selesai pembahasan kita, insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita masuk bab yang berikutnya, yaitu babu ma jaa fi sihri, bab dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang menerangkan tentang sihir. Ini insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kalau Allah ya memudahkan bagi kita, insyaallah taala. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.